Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, masih memberikan kemudahan kepada kita untuk sama-sama belajar menuntut ilmu syar'i di majelis yang penuh barokah ini insyaallah. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa mempelajari Al-Qur'an ini merupakan sebuah kenikmatan yang besar, kenikmatan yang sangat dirindukan oleh para tulabul ilm, oleh orang-orang soleh. Betapa banyak saudara-saudari kita di luar sana, teman-teman kita di Uighur, teman-teman kita di perbatasan Cina, mereka sulit untuk bisa berkumpul seperti kita sekarang. Mereka sulit untuk membuat kajian-kajian Islam, karena di antara peraturan mereka, peraturan pemerintahan mereka, seorang muslim tidak boleh mempunyai satu mushaf utuh, tidak boleh mempunyai satu Al-Quran utuh. Sehingga mereka ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, seandainya mereka ingin untuk menghafal Al-Quran, maka mereka harus sembunyi-sembunyi. Bahkan dikisahkan kepada kami bahwa kalau misalkan mereka pengen menghafal Al-Quran, harus mencari banyak ustadz. Karena Al-Quran tadi telah kita jelaskan bahwa dilarang seorang muslim mempunyai satu mushaf utuh. Maka Al-Quran di sana dipisah-pisah, juz 30, juz 29, juz 28 dan seterusnya. Apabila kita seorang thalabul ilmi pengen hafal juz 30, maka kita harus mencari ustadz yang membawa Al-Quran tersebut sampai hafal. Kalau kita mau melanjutkan ke tingkat berikutnya juz 29, mereka harus nyari ustadz yang lain, kemudian hafal terus seperti itu. Mereka tidak bebas seperti kenikmatan yang kita rasakan pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa sama-sama belajar, untuk bisa sama-sama mengkaji Al-Qur'an. Ini merupakan sebuah kenikmatan yang besar. Bahkan kita pernah melihat, bahkan ada teman kita ketika bertemu di Taif. Taif itu dekat dengan kota Mekah yang terkenal dengan dinginnya. Dan ketika itu kita ikut daurah tahfidzul Quran, mengikuti daurah tahfidzul Quran di sana. Ternyata ada teman-teman kita yang kabur dari negaranya. Ketika kita tanya, "Akhi, kenapa antum di sini?" Mereka mengatakan, "Saya pengen menghafal Al-Quran." Perjuangannya. Padahal seandainya mereka kembali, wallahu a'lam bishawab, apa yang terjadi? Apakah kena hukuman kah? Kena ini kah? Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini adalah sebuah renungan buat kita ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pentingnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan kemudahan kepada kita. Tidak seperti zaman Nabi SAW, diriwayatkan bahwa sahabat Abdullah bin Mas'ud kalau membaca Al-Quran ditempeleng. Sekarang ada di Indonesia baca Al-Quran di mobil, di bis, apakah ada yang nodong? Apakah ada yang nempeleng? Tidak ada. Nggak usah jauh-jauh, di Indonesia saja, di beberapa Indonesia banyak saudara-saudara kita mengadakan kajian dibubarkan. Di sebagiannya lain banyak sekali saudara-saudara kita pengen belajar Al-Quran, tapi tidak ada yang
bisa mengajarkan kepada mereka. Maka dari itu kenikmatan yang besar ini patut kita syukuri dengan bersungguh-sungguh, dengan menggunakan kenikmatan ini dengan sebaik-baiknya sebelum Allah Subhanahu wa taala mengambil kenikmatan dari kita semuanya. Terutama ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita belajar di sebuah majlis yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih, hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyathumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum di antara kaum muslimin mereka berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ngapain? Internetan atau apa lagi? Arisanan atau makan-makan, tari-tarian? Enggak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah." Mereka di dalam masjid tersebut membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling belajar, saling melengkapi, saling mentadaburi Al-Qur'an. Kenapa? Karena sekarang saya lihat di suatu tempat ada masjid yang menyediakan wifi gratis. Ternyata ada beberapa pemuda-pemuda kumpul di masjid tersebut. Bahkan saya lihat sampai subuh. Masya Allah ada pemuda nih, masih muda SMP. Masya Allah subuhan. Ternyata pas ditanya, akhi, bukan pakai akhi ya, orang, antum di sini ngapain? Ya sambil main HP, main game dan seterusnya. Maka apakah mereka akan mendapatkan apa yang dikatakan Nabi SAW? Tidak. Dan kita alhamdulillah, kita berkumpul di dalam majelis ini, kita sama-sama akan mempelajari Al-Quran. Maka apa kata Nabi SAW? Pahala untuk mereka yang bersabar. Perlu sabar tidak belajar? Perlu sekali. Banyak yang KO nanti. 1 hari, 2 hari, 4 hari, 1 pertemuan, sebulan, alhamdulillah masih banyak. Nanti mulai 10, tinggal berapa lagi? Perlu kesabaran. Kata Nabi SAW, illa nazalat alaihimus sakinah. Bagi mereka yang sabar di dalam menuntut ilmu syar'i, duduk di dalam majelis ilmu, kecuali akan turun untuk mereka as-sakinah, ketenangan hati, ketenangan jiwa. Para ulama mengatakan as-sakinah ay al-itminan wal waqar, merasa tenang. Maka kalau misalkan kita seorang muslim merasa galau, jangan perginya ke kafe, tapi perginya kemana? Masjid. Cari taman-taman surga yang di dalamnya mengingatkan tentang Allah, mengingatkan kepada akhirat, membacakan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, maka dia akan mendapatkan as-sakinah, ketenangan. Bukankah dengan kita mengkaji Al-Quran, bukankah kita dengan membaca Al-Quran, mendengarkan sabda-sabda Nabi SAW, hati kita akan tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah wahai manusia bahwa dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan hati kita tenang. Tapi bukan berarti tenang sepoi tidur, bukan. Ketenangan hati, ketenangan jiwa. Apakah cuma mendapatkan ketenangan? Tidak. Kata Nabi SAW, selain nazalat alaihimus sakinah wa ghasyathumur rahmah, Allah Subhanahu wa taala akan meliputi untuk para tulabul ilm, untuk orang-orang yang menempuh ilmu syar'i di masjid-masjid Allah, rahmat Allah akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan diberikan untuk mereka. Yang mana kita ketahui bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya.
Mungkin ini sebagian besar, ana yakin 80% sudah pada nikah. Dan ana yakin yang sudah menikah akan sudah mengetahui tentang bagaimana kasih sayang seorang ibu. Dan saya alhamdulillah sudah menikah. Jadi tahu juga, kalau misalkan anaknya gerak sedikit, nangis sedikit, langsung seorang ibu apa? Bangun. Beda sama para ayah, tapi nggak semuanya insya Allah ya. Seorang ibu kasih sayang yang sangat luar biasa. Ketika anaknya nangis, ketika anaknya rewel, dia akan apa? Senantiasa sabar. Sabar untuk apa? Ngopeni. Sabar untuk mengganti popoknya. Supaya anak tersebut tenang. Kasih sayang seorang ibu yang sangat luar biasa. Ketika kita bermajlis di dalam sebuah majlis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada kita kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang yang sangat luar biasa. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa haffathumul malaikah. Selain ketenangan akan kita raih, selain rahmat Allah akan kita raih, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita duduk di majelis ilmu, maka para malaikat menaungi kita semuanya. Para malaikat mengelilingi kita semuanya. Para malaikat membentangkan sayap-sayapnya untuk para thalabul ilm, mendoakan mereka, mendoakan, memintakan doa kepada Allah ampunan untuk para thalabul ilm. Bukan hanya para malaikat. Dalam sebuah hadis, sampai semut, coba ada yang bisa ngitung semut ada berapa? Banyak sekali. Di Jogja saja banyak. Belum lagi di Bandung, belum lagi di Jogja, belum lagi di Klaten, belum lagi di negara yang lain. Semuanya makhluk-makhluk Allah. Sampai semut yang berada di lubang itu senantiasa mengatakan, senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma gfirhum. Ya Allah, ampunilah dosa para thalabul ilm. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang senantiasa mencari ilmu syar'i. Masya Allah. Bahkan dalam hadis yang lain, hatal hitan, sampai apa? Ikan di laut. Berapa banyak ikan di laut? Banyak sekali. Ini logatnya orang Ponorogo. Kalau bilang banyak, banyak. Banyak sekali. Tak terhitung. Walaupun diambilin terus, banyak seafood, tetap aja ikan di laut sangat banyak sekali. Dan ikan-ikan tersebut senantiasa meminta ampun untuk para thalabul ilm. Wa hafatumul malaikah. Para malaikat akan membentangkan sayap-sayapnya di atas para thalabul ilm. Ridwan bima yasna. Karena para malaikat ridho, senang kepada apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu syar'i. Apakah cukup sampai situ? Tidak. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Kata Nabi SAW, keutamaan yang lainnya akan diperoleh Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut nama-nama orang-orang yang berada di majelis ilmu. Kita seorang manusiawi senang kalau nama kita disebut-sebut, apalagi sama bupati, apalagi sama gubernur, DPR, MPR, Fulan, Abdullah bin Fulan telah mendapatkan ini dan seterusnya. Fulan bin Fulan, apalagi sama Pak Presiden, diumumkan di seluruh layar televisi. Kalau bahasa Sundanya bunga, bangga, senang. Dan bagi mereka, bagi para thalabul ilm, orang-orang yang bersabar untuk duduk di majelis ilmu, yang menyebut-nyebut nama kita bukan makhluk, bukan raja, tapi Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, Rabb yang menciptakan langit dan dunia, Rabb yang menciptakan manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti pada yaumul qiyamah, Rabb yang memberi rizki kepada seluruh makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebut nama kita. Fulan bin Fulan sedang hadir di dalam sebuah majelis. Fulan bin Fulan
pada hari ini jam sekian beliau hadir di dalam sebuah majelis ilmu. Fulan bin Fulan. Di hadapan siapa? Di hadapan para MPR? Tidak level. Di hadapan para DPR? Tidak. Tapi di hadapan para malaikat Allah. Yang mana para malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah menyebut-nyebut nama kita di hadapan para malaikat yang sangat mulia. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, maka Allah akan mengabarkan, wahai para malaikat, wahai makhluk-makhluk langit, ketahuilah sesungguhnya aku cinta kepada fulan, maka cintailah. Maka para malaikat pun akan cinta kepada fulan tersebut. Maka para malaikat pun mengabarkan kepada makhluk-makhluk yang di dunia, wahai makhluk-makhluk di dunia, bahwa Allah cinta kepada si fulan. Maka makhluk pun akan mencintai fulan tersebut. Ini baru satu hadis yang menjelaskan tentang pentingnya kita bersabar di dalam menuntut ilmu syar'i. Belum lagi hadis-hadis yang lain. Kata Nabi SAW, hadis dari Anas bin Malik. Nabi SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi, kana fi sabilillah hatta yarji'." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka jualan. Jualan? Bukan. Tapi fi talabil ilmi. Barang siapa di antara kita yang keluar dari rumahnya dalam rangka diniatkan lillahi ta'ala untuk menuntut ilmu syar'i, kana fi sabilillah, maka baginya pahala seperti seorang mujahid fi sabilillah sampai dia pulang ke rumahnya kembali. Tapi jangan diartikan, kalau begitu Ustaz, saya kan lagi perjalanan thalabul ilmi, tiba-tiba di jalan sana ngebut-ngebutan, wafat aja. Apakah disebut dengan mati syahid? Enggak, mati sengit. Sengit itu tidak. Tapi kita berusaha untuk belajar, dan seandainya laqaddarullah ketika kita sepulang kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dalam perjalanan fi sabilillah. Dan kata para ulama, jihad yang paling mulia pada zaman sekarang adalah jihad dengan pena, jihad dengan ilmu. Karena betapa banyak fitnah pada zaman sekarang. Fitnah syubhat, fitnah syahwat, fitnah syubhat, maka kita harus lawan dengan ilmu. Ilmu yang sahih, ilmu yang berdasarkan qala Allah wa qala Rasulullah qala sahabat. Dan fitnah syahwat bisa ditambahi dengan ilmu. Karena sesungguhnya ilmu yang benar mampu menjadikan seorang hamba takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis kedua. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan bagi para penuntut ilmu syar'i. Bagi mereka-mereka yang sabar di dalam menuntut ilmu syar'i. Tapi keutamaan yang dikabarkan oleh baginda Nabi SAW atau yang dicantumkan di dalam Al-Quranul Karim tidaklah berguna kecuali apabila kita benar-benar mengikhlaskan lillahi ta'ala. Maka perlu untuk awal mula pelajaran tahsin ini kita ingatkan yang pertama adalah tajdidun niyah. Pentingnya memperbaiki niat kita. Datangnya kita dari rumah untuk apa? Untuk inikah, untuk itukah? Tapi kita ikhlaskan lillahi ta'ala. Suatu ketika Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, wahai Imam, bagaimana cara mengikhlaskan di dalam menuntut ilmu syar'i? Beliau mengatakan, cara mengikhlaskan di dalam menuntut ilmu syar'i adalah raf'ul jahli an nafsihi wa raf'ul jahli an ghairi. Yaitu kita berusaha dengan semaksimal mungkin kita niatkan untuk apa? Menghilangkan kebodohan terlebih dahulu dari diri kita. Dan kita niatkan juga untuk apa? Bisa mengajarkan, menghilangkan kebodohan dari orang lain. Ini adalah niat di dalam menuntut ilmu syar'i. Ketika kita ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran-ganjaran yang sangat banyak sekali. Al-Imam Ahmad
rahimahullahu taala adalah contoh seorang imam yang sangat luar biasa gigih dalam menuntut ilmu syar'i. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau sudah menjadi seorang imam. Beliau sudah menjadi seorang alim. Bukan cuma alim, menjadi rujukan pada zamannya. Beliau tetap menuntut ilmu syar'i. Walaupun usia sudah tua, beliau gigih di dalam menuntut ilmu syar'i. Sampai-sampai para muridnya aneh. Para muridnya bertanya kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Wahai Imam, ila mata tastamirru fi talabil ilm? Wa qad asbahta imaman lil muslimin wa 'aliman kabira." Muridnya bertanya, karena saking getolnya belajar terus padahal usia sudah tua, bahkan beliau sudah menjadi seorang imam, menjadi rujukan para ulama-ulama pada zamannya. Aneh, para murid-muridnya bertanya, "Wahai imam, sampai kapan engkau terus menuntut ilmu syar'i? Bukankah engkau, wahai imam, sudah menjadi seorang imam lil muslimin wa 'aliman kabira, seorang ulama besar?" Apa kata Imam Ahmad? Minal mahdi ilal lahdi. Dari saya kecil sampai nanti aku masuk ke dalam liang lahat. Dalam riwayat yang lain, dengan pena ini sampai aku masuk ke dalam kubur. Ini adalah contoh yang sangat luar biasa untuk kita, untuk terus belajar. Karena sesungguhnya thalabul ilm, menuntut ilmu syar'i, itu diwajibkan untuk kita semua bagi seorang muslim. Karena Nabi SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Thalabul ilmi, menuntut ilmu syar'i itu merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Nabi SAW tidak mengatakan untuk anak-anak. Thalabul ilmi itu wajibnya untuk anak-anak. Thalabul ilmi itu wajibnya untuk anak SMP, anak ABG, anak remaja. La. Nabi SAW mengatakan secara umum untuk setiap kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena bagaimana mungkin kita bisa membaca Al-Quran dengan benar, kita bisa beribadah dengan benar, kita bisa sholat dengan benar, kita bisa berpuasa dengan benar, kecuali dengan menuntut ilmu syar'i. Bahkan ada sebuah kisah, yaitu Al-Imam Fudail bin Iyad. Pernah mendengar Al-Imam Fudail bin Iyad? Siapa itu? Ulama besar. Dan beliau menuntut ilmu syar'i ternyata bukan dari kecil. Karena diriwayatkan bahwa Al-Imam Fudail bin Iyad dulunya mempunyai kisah yang buruk. Bahkan dikisahkan bahwa Al-Imam Fudail bin Iyad dulu adalah premannya zaman tersebut. Orang yang sangat ditakuti pada zaman tersebut di tempatnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk apa? Membolak-balikan hati manusia. Mungkin kalau zaman sekarang begalnya zaman tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada beliau sehingga beliau semangat di dalam menuntut ilmu syar'i. Dan beliau tidak patah semangat. Walaupun usia sudah lanjut, walaupun beliau mempunyai masa lalu yang kelam, tapi tidak menghalangi beliau untuk apa? Terus belajar. Bahkan diriwayatkan bahwa beliau termasuk orang yang paling takut kepada Allah. Orang yang sering nangis, orang yang sering pingsan. Ketika apa? Ketika mendengar ayat-ayat Allah yang mengisahkan tentang azab-azab kubur, mengisahkan tentang azab neraka, tentang pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala, beliau sering pingsan. Ini menunjukkan lembutnya hati beliau. Sampai-sampai diriwayatkan juga imam sholat di tempat Fudail bin Iyad. Ketika mau sholat, imam tersebut tidak langsung ujug-ujug Allahu Akbar. Enggak.
Lihat dulu ke belakang. Ada Fudail bin Iyad nggak ya? Oh, di pojok ada. Berarti ketika sholat jangan membaca tentang ayat-ayat masalah azab. Karena kalau misalkan sholat kemudian membaca ayat-ayat tentang azab, tiba-tiba ada apa? Ternyata ada yang pingsan. Fudail bin Iyad. Maka ketika ada beliau tidak dibacakan ayat-ayat tentang azab. Kalau nggak ada, baru imam membacakan ayat tentang azab. Dan pingsannya tuh nggak tanggung-tanggung. Tidak cuma 5 menit, enggak. Bisa lama. Itu saking apa? Hatinya yang lembut. Hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, menuntut ilmu adalah merupakan sebuah kewajiban bagi kita semuanya. Dan tidak ada kata mustahil di dalam menuntut ilmu syar'i. Ustaz, saya udah besar. Ustaz, banyak pekerjaan. Ustaz, lah, tidak ada kata mustahil. Yang penting adalah bagaimana action kita, bagaimana juhud kita, bagaimana semangat kita di dalam menuntut ilmu syar'i. Bukankah kita pernah mendengar kisah Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala? Beliau sebelumnya adalah tukang apa? Kalau nggak salah tukang kain. Kemudian berbalik dari tukang kain menjadi apa? Penuntut ilmu syar'i, terus getol di dalam menuntut ilmu syar'i sampai beliau menjadi seorang imam. Sekelasnya siapa? Imam Asy-Syafi'i. Sekelasnya Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan sahabat Abu Hurairah, ada yang pernah dengar sahabat Abu Hurairah? Sahabat Abu Hurairah dikisahkan bahwa beliau masuk Islam bukan di awal-awal Islam, tapi diriwayatkan 4 tahun sebelum wafatnya Nabi SAW. Dan ketika itu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bukan lagi anak kecil, enggak. Sudah dewasa, baru memulai menuntut ilmu syar'i. Tapi dengan kesungguhan yang sangat luar biasa, beliau mampu menjadi sahabat terbanyak di dalam meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Seandainya kita belajar ilmu hadis, sahabat siapa saja yang paling banyak meriwayatkan hadis? Paling pertama adalah sahabat Abu Hurairah. Kesungguhannya bagaimana Ustaz? Ketika beliau masuk Islam, beliau berazam untuk apa? Bersama Rasulullah terus. Sehingga beliau dikatakan adalah sahabat yang disebut dengan Ahlus Sufah. Ahlus Sufah adalah orang yang suka di masjid terus. Suka di Masjid Nabawi. Karena Masjid Nabawi sampingnya rumah Rasulullah. Ketika Rasulullah keluar menyampaikan hadis, ada Abu Hurairah. Ketika Rasulullah keluar kemana, Abu Hurairah ikut. Sehingga hadis-hadis yang keluar dari baginda Nabi SAW dihafal oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Sehingga tidak ada hadis kecuali Abu Hurairah menghafalnya. Perjuangan beliau, selain beliau bersabar untuk menjadi ahli sufah, di mana orang-orang lagi sibuk dengan mencari perniagaan dunia, sahabat Abu Hurairah di masjid. Bahkan dikisahkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, saking semangatnya dalam menuntut ilmu, pernah suatu ketika kelaparan. Sampai apa? Mengganjal perutnya dengan batu. Ini perjuangan yang sangat luar biasa yang dicontohkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Maka sekali lagi, menuntut ilmu merupakan sebuah kewajiban bagi kita semuanya. Baik yang muda, baik yang kecil, baik yang sudah lanjut usia, tetap kita diwajibkan, dituntut untuk menuntut ilmu syar'i. Dan tidak ada kata mustahil di dalam menuntut ilmu syar'i. Yang terpenting adalah bagaimana kesungguhan kita di dalam menuntut ilmu syar'i. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'anul Karim,
Di dalam surah Al-Ankabut ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa barang siapa yang bersungguh-sungguh di atas jalanku, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji, lanahdiyannahum subulana. Niscaya kami akan memberikan jalan keluar untuknya. Maka pepatah Arab mengatakan, man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia akan menuai hasilnya. Maka ini adalah beberapa nasihat. Pertama, untuk pelajaran tahsin Al-Quran pada sore hari ini, pentingnya kita menuntut ilmu syar'i, dan pentingnya kita bersemangat di dalam menuntut ilmu syar'i, dan tidak ada kata mustahil di dalam menuntut ilmu syar'i. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita bisa, Allah Subhanahu wa taala tinggal mengatakan kun fayakun, jadi maka jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan usia yang lanjut itu tidak menghalangi kita di dalam menuntut ilmu syar'i. Dan paling terpenting adalah kita senantiasa mengintrospeksi diri kita, memperbaiki niat kita untuk senantiasa mentajdidun niyah, memperbaiki terus niat kita supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran-ganjaran yang dijanjikan oleh baginda Nabi ataupun dalam Al-Qur'anul Karim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan terus kepada kita dalam menuntut ilmu syar'i, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah untuk pelajaran tahsin kita akan memakai metode Asy-Syafi'i jilid pertama terlebih dahulu, karena memang panitia meminta untuk belajar dari nol. Kita akan mempelajari dari abatasa. Ustadz, ini kan kayak ikro Ustadz, nggak apa-apa. Kita insya Allah akan mempelajarinya. Kita akan jelaskan tentang kesalahan-kesalahannya dan makhrajnya berserta sifatnya. Setelah selesai kitab ini, baru nanti ada kitab kuning. Ini pertama kitab kuning, kemudian ada yang warna hitam, kemudian nanti juga ada yang warna biru. Jadi ini kayak pacak silat aja ya. Ada sabuk, yang pertama sabuk apa? Putih. Kita juga dulu putih sudah ya. Putih udah kan? Pakai ringkasan saya. Itu sabuk putih. Yang kedua sabuk kuning. Yang ketiga sabuk hitam. Kemudian yang terakhir ini sabuk apa? Sabuk biru. Ini insya Allah yang akan kita pelajari. Kurang lebihnya wallahu a'lam bishawab. Dan mungkin perlu saya tanbih untuk pertama kali. Yang pertama, kita sama-sama belajar saja. Jadi enggak usah sepaneng. Oh ya, afan. Saya lama di Jogja tapi bukan orang Jogja. Sepaneng gitu ya. Jadi enggak usah terlalu serius banget, nyantai saja. Soalnya saya juga masih muda, jadi enggak usah takut dan seterusnya. Nanti insya Allah kita akan banyak latihan. Ini yang pertama, yang namanya saling belajar. Saya belajar dan para jamaah juga belajar, dan saya juga sebagai seorang thalabul ilmi masih belajar juga. Jadi pasti nanti banyak sekali kekurangan yang saya sampaikan, dan apabila ada salah dari apa yang saya sampaikan, maka tinggalkan apa yang salah dan ambil pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat dan lebih mendekati kepada kebenaran. Ini poin yang pertama yang harus saya tanbih. Dan yang kedua, bahwa saya belum punya sanad Al-Quran. Soalnya pernah terjadi pertama kali menyabarkan Agung Argiansyah punya sanad Al-Quran. Wah, keberatan. Enggak, saya belum punya. Cuman alhamdulillah pernah belajar sama Syekh Abdul Karim di Pondok Pesantren Islamic Center Bin Bas. Dan sanad pun cuman sanad matan-matan saja, bukan sanad Al-Quran. Maka dari itu ketika ada kesalahan yang apa yang saya sampaikan, maka para jamaah silakan kembali kepada asatidzah yang lebih mumpuni dan ahli di dalam bidangnya tersebut. Dan terus terang sebenarnya saya tuh pengen ngajarnya tuh bukan tahsin, karena di mana-mana tahsin lagi. Pengen yang lain sebenarnya. Cuman pihak panitia pengennya tahsin dulu, maksudnya belajar tahsin.
Ya mau gak mau tak apa. Tapi ada yang dipertanyakan? Jadi insya Allah ini buku panduan kita. Tapi insya Allah banyak untuk tahap pemula ini banyak yang dari ringkasan saya. Jadi saya akan merumuskan dari apa yang ada di sini. Ada yang dipertanyakan? Status alhamdulillah saya sudah menikah. Ada yang nanya enggak ya? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti kita cukupkan karena saya juga saya sekarang bukan tinggal di Jogja tapi di Klaten. Saya di dekat Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa baru merintis rumah yatim duafa untuk tahfidzul Quran di sana jenjang SD dan SMP. Dan kebetulan seminggu sekali saya juga diminta untuk tetap ngajar di Pondok Pesantren Silver bin Bas, dan harinya Selasa, kemudian sorenya diminta oleh yayasan ini untuk bisa saling melengkapi mempelajari tahsin Al-Quran. Tapi ini saja. Tapi kita akhiri kurang lebihnya wallahu a'lam bishawab dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukron jazakumullah khair kepada Ustadz Agung Argiansyah yang telah menyampaikan